Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan membuat playlist baru mengenai SQL Server. Di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai data definition language. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar mengenai data definition language, saya cantumkan di kolom deskripsi ya linknya. Ataupun teman-teman mau ngecek di channel ini juga silahkan. Itu juga sudah ada playlistnya. Nah, di video kali ini kita akan mulai lagi playlist baru, yaitu mengenai data manipulation language. Data manipulation language kita akan mulai dengan perintah select. Jadi perintah select ini hampir semua RDBMS memiliki perintah yang sama, yaitu select data. Nah, select itu sebenarnya ketika kita mengeksekusi sebuah perintah select, itu tidak diurutkan select kemudian apa from apa, itu tidak seperti itu. Misalkan kita memiliki perintah select bintang from barang, misalkan seperti ini. Nah, select bintang from barang ini adalah perintah basic ya untuk menampilkan semua data pada tabel barang. Nah, ketika perintah ini dieksekusi, maka bukan select dulu yang akan dieksekusi, tapi yang ini ya, dia akan mengeksekusi from dulu. Jadi dari mana nih data itu akan diambil? From barang, kemudian ambil datanya apa? Bintang. Berarti semua datanya diambil, kemudian ditampilkan. Kalau misalkan kita jalankan, ya seperti ini tuh, bisa dijalankan semua isinya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan ada where misalkan barang ID sama dengan 3, misalkan seperti ini. Nah, maka proses perintahnya adalah dia akan ambil dulu dari tabel apa? Oh, from tabel barang. Oke. Kemudian kondisinya apa? Oh, dari tabel barang dengan ID-nya 3. Yang ini where. Maka dia akan menampilkan apa? Bintang. Berarti dia akan tampilkan semua data dari tabel barang dengan kondisi ini. Kalau kita jalankan, tuh dia akan munculkan dengan kondisi 3. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan ada order by? Kalau ada order by, misalkan saya ingin order by jumlah ya. Barang ID lebih besar dari 2, misalkan order. Nah, saya ingin diurutkan berdasarkan jumlah. Nah, misalkan ada order by jumlah, maka proses eksekusinya adalah dia akan eksekusi seperti ini. From barang, kondisinya apa di tabel barang? Where dia harus melihat ID barang yang lebih besar daripada 2. Kemudian dia akan ambil barangnya. Oh, semua barang nih, semua field, semua kolom yang akan diambil. Baru dia akan urutkan berdasarkan apa? Oh, ini diurutkan berdasarkan jumlah. Kira-kira perintah eksekusinya seperti itu. Jadi kalau ini kita jalankan, tuh dia menghasilkan urutan 10, 12, 15. Sekarang bagaimana kalau misalkan ada group by? Nah, misalkan ini saya biarkan ya. Select bintang from barang where barang ID lebih besar dari 2. Group by barang ID order by
jumlah. Nah, misalkan kita punya perintah seperti ini. Maka proses eksekusinya adalah seperti ini ya. Dia akan cek dulu prom apa, prom tabel barang, kondisinya apa, lebih besar daripada 2. Kemudian dia akan kelompokkan. Oh, dikelompokkan berdasarkan barang ID. Jika barang ID-nya ada yang sama, maka hanya ada 1. Kemudian dia akan select datanya. Datanya akan diselect, kemudian diurutkan berdasarkan jumlah. Jadi kurang lebih seperti itu eksekusinya. Kalau kita jalankan, ini akan error. Kenapa? Karena di sini ada group by. Nah, yang diambil ini semua. Nah, kalau misalkan group by, misalkan di sini ada barang ID, nama barang, jumlah, harga. Ini saya turunkan ya ke bawah biar lebih kelihatan. Nah, jika kita memiliki field seperti ini kita akan lebih detailnya lagi di dalam group by nanti ya. Nah, ini kita sama harus didefinisikan di sini. Jumlah, harga. Nah, kalau misalkan sudah didefinisikan, baru kita bisa menjalankannya. Tuh, seperti itu kira-kira ya. Dan proses eksekusinya adalah seperti ini. Yang mengenai select ini sangat mudah ya. Nanti ketika select ini adalah perintah dasarnya, mungkin nanti akan lebih rumit ketika sudah banyak kondisi ya. Join, kemudian kondisi-kondisi kayak misalkan exist dan lain sebagainya, baru itu akan terasa lumayan rumit. Kalau ini hanya kita menampilkan data dari satu buah tabel aja, ya tinggal seperti ini aja. Kalau ini didefinisikan, nama-namanya jangan didefinisikan. Tapi saya sarankan ketika teman-teman nanti sudah membuat aplikasi atau program, usahakan jangan menggunakan bintang seperti ini ya. Karena perintah bintang seperti ini akan full scan, akan dieksekusinya cukup lama dan berat. Usahakan didefinisikan terlebih dahulu seperti ini. Jadi ketika dieksekusi akan jauh lebih ringan. Teman-teman akan lebih mengerti ketika teman-teman sudah memegang atau mengerjakan proyek-proyek besar yang jumlah datanya itu ribuan, bahkan puluhan ribu. Maka teman-teman akan semakin paham kenapa kita tidak disarankan untuk menggunakan select bintang. Karena ini berhubungan dengan performance nantinya. Oke, mudah-mudahan bisa mencerahkan teman-teman. Ini adalah intro atau masih permulaan untuk playlist yang baru ya. Playlist mengenai data manipulation language. Nah, mudah-mudahan teman-teman semakin tertarik. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.